Di video kali ini saya akan memperlihatkan perkembangan dari bunga tabu lamput lengkeng Wanrai yang saya miliki. Di dompolan yang sebelah sini kemarin masih bentuk bunga, sekarang sudah mulai bentuk pentil ya. Itu bentuknya sudah pentil. Sementara yang di sebelah sana juga sudah ada bentuk pentil. Hanya bagian atas dan bagian yang sebaliknya sana itu masih baru muncul, jadi bagian sebelah sana telat untuk munculnya bunga. Akan saya perlihatkan yang bagian sebelah sana, kita mutar ya, kita mutar sekaligus saya perlihatkan potnya itu, karena beberapa nggak berpikir ini bukan tabu lampot, tapi ini benar-benar tabu lampot ya. Ini lihat potnya, ini lengkeng Wanrai. Nah, Anda bisa lihat nih, ini potnya pot 40, kecil potnya, tapi memang akarnya sudah menjebol ke pot, ke bagian bawah pot. Nah, yang saya bilang itu ini sudah agak lama ini bunganya ya, baru mulai mekar. Itu lebih baru lagi. Nah, lebih baru. Nah, yang baru muncul itu di ujung itu. Nah, itu baru muncul sekarang bunganya. Ada beberapa juga yang baru muncul, yang baru kelihatan di ujung-ujung itu, baru mau membentuk seperti bunga ya, calon bunga itu. Jadi memang tidak serempak ini bunganya. Dan untuk lengkeng Wanrai ini tidak perlu di booster ya, dia otomatis begitu musimnya lengkeng akan berbunga sendiri, meskipun ini di dataran rendah, karena memang lengkeng Wanrai ini termasuk lengkeng yang genjah dan tanpa booster ya. Kalau yang dijual di supermarket itu rata-rata lengkengnya adalah lengkeng yang di booster, jadi dia tidak akan berbuah kalau tidak menggunakan perangsang atau booster itu. Umumnya booster yang dipakai itu ada potasium klorat atau KClO3. Ada juga yang menggunakan hormon yang disuntikan ke batang. Kalau saya sendiri belum pernah pakai hormon, tapi kalau pakai yang potasium klorat itu pernah dan berhasil memang. Saya dulu mencoba ke lengkeng itoh itu termasuk tidak mau berbuah di dataran rendah, jadi harus pakai booster, dan saya booster dengan KClO3 itu berhasil. Kalau yang ini Wanrai ini tidak perlu di booster, nah, memang saya juga tidak memboosternya. Yang penting dia dipupuk rutin ya. Saya hanya menggunakan pupuk NPK Mutiara dan ini pupuk TSP. Saya menggunakan pupuk TSP mana itu ya, kadang TSP kadang SP36 ya, seperti itu. Saya tergantung di penjual itu pupuk fosfatnya apa, seperti itu. Pupuk tunggal, jadi itu hanya dua pupuk itu aja, TSP itu pupuk fosfatnya dan NPK Mutiara, cuma itu untuk pupuknya. Untuk pupuk kandang saya tidak pakai lagi ya, karena ini sebenarnya di pot itu memang kelihatan seperti ada tanah, itu sebenarnya bukan tanah, itu tanah pasir saja, karena semuanya sudah akar semua. Ini sebenarnya sudah akar semua, jadi udah susah juga dikasih pupuk kandang. Sementara akar yang ke bawah itu sudah menembus ke tanah ya, jadi pot ini tempat lubang airnya itu justru jadi lubang akar keluar gitu, jadi ya udah tidak bisa diangkat-angkat lagi, ini udah menyatu dengan tanah. Meskipun bentuknya masih dalam pot ya, tapi sebenarnya udah tidak bisa diangkat lagi. Ini sudah benar-benar menyatu dengan tanah potnya.
karena akarnya itu sudah terlalu besar ya, menghujam tanahnya sudah terlalu besar. Nah ini bisa dilihat ini ya, ini adalah bagian dari grafting ya, kalau saya ini grafting dulu, karena waktu bibitnya kan waktu itu masih kecil ya, saya beli itu, ini bibitnya masih sebesar kelingking kecil saya beli. Nah itu memang bentuknya kayak grafting gitu. Dari penjual dia bilang ini adalah ini bibit sambung ya. Nah, jadi bagian atasnya ini Puan Rai, tapi bagian bawahnya ini saya kurang tahu. Yang jelas tuh dari biji katanya, dari penjualnya itu. Dan keuntungan dari biji adalah biasanya akarnya lebih kuat karena punya akar tunggang ya, tunggang yang menghujam ke bawah itu keuntungannya. Sementara yang ke atas ini buahnya termasuk yang lengkeng yang gampang berbuah ya, untuk Puan Rai. Jadi bagi teman-teman yang ingin memelihara lengkeng supaya berbuah terus dalam pot dan kesuburannya mudah terjaga dan pembuahannya juga tidak rumit, saya sarankan pilih lengkeng Puan Rai saja. Dari segi ketebalan lumayan tebal ini, lumayan tebal dagingnya, lebih tebal. Jadi ketimbang lengkeng pimpong itu besar tapi bijinya juga besar sekali dan dagingnya cenderung tipis ya. Kalau lengkeng pimpong ukuran buahnya ya besar tapi tipis itu. Kalau ini bijinya kecil ya, tidak terlalu kecil banget ya, tapi lumayan kecil. Memang kalau dibandingkan dengan lengkeng yang dijual di supermarket seperti lengkeng Ito ataupun lengkeng kristal 2 atau new kristal itu lebih besar, lebih tebal yang Ito atau kristal 2. Hanya saja mungkin karena memerlukan booster ya, mungkin agak membingungkan aplikasinya untuk pemula. Tapi kalau sudah jago sih tidak ada masalah penggunaan booster. Tapi kalau tidak mau repot ya beli yang gampang berbuah aja seperti Puan Rai. Oke, demikian saja perkembangan dari bunga lengkeng Puan Rai ini, sabulan pot Puan Rai ini. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih.